Salam Gini Sinsinang Genggi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya kepada seluruh anggota sangat para biksu-biksuni yang mendengarkan lewat internet. Juga para lama Turku Geshe dan juga seluruh teman-teman saudara masa yang pria dan wanita. Saya ingin menyampaikan salam selamat bergabung kembali. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang transmisi dari Dharma. Alasan kenapa pentingnya transmisi Dharma atau para pretia adalah penting, karena kita harus mengetahui dalam hal sejarah Buddha. Jadi ketika kita berbicara sejarah Buddhis, maka sejarah para patriark itu adalah penting. Dan adapun alasan untuk itu adalah, jadi dari masa Buddha Parinibbana hingga masa Raja Dharma Asoka, itu adalah periode waktu yang lama. Ada yang bilang 100-an tahun, ada yang bilang 200 tahun. Dan selama masa itu, agama Buddha menyebar dari India Tengah ke seluruh wilayah India, ke 4 arah mata angin, dan menyebar di seluruh India. Dan ini adalah periode di mana hal itu terjadi, dan khususnya selama masa Raja Asoka. Setelah Asoka sendiri, pada awalnya ia adalah agak kejam, tetapi setelah ia melihat akibat peperangan dan peperangan itu dan sebagainya, sehingga setelah melihat semua kenyataan itu, akhirnya ia mengambil perlindungan pada Dharma, Buddha Dharma, dan setelah ia mengambil Buddha Dharma, berlindung pada Buddha Dharma, maka agama Buddha melintasi batas-batas India menjadi agama dunia, dan juga agama Buddha mulai menyebar ke dunia, bukan hanya di India. Dari itu mulai sejak Asoka masuk agama Buddha, karena Asoka sangat power atau berkuasa. Jadi beliau adalah orang pertama yang menggabungkan India atau menyatukan India, dan karena kekuatannya, dan ia disebabkan karena kekuatan ini juga mempunyai keyakinan yang besar sebab Buddha Dharma, maka agama Buddha tidak hanya bisa tinggal di India saja, tetapi harus menyebarkan di beberapa negara ataupun di negara lain. Dan itulah sejarah mulanya berkembangannya agama Buddha. Jadi bagaimanapun juga dari masa pencerahan Sang Buddha hingga masa Asoka itu tidak begitu lama, tetapi selama periode itu terjadi banyak perubahan besar dalam agama Buddha. Untuk memahami sejarah masa itu banyak sekali hal-hal dapat kita pahaminya. Jadi dari Buddha Parinibbana sampai Asoka menaik tata, itu adalah masa periode 100 sampai 200 tahun berserang. Apa perubahan di dalam agama Buddha pada saat itu? Jadi beberapa hal, hanya beberapa hal yang bisa kita ketahui. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita pahami adalah lewat konsili pertama. Dan kalau kita bisa memahami pentingnya poin konsili apa yang terjadi pada konsili pertama, maka kita akan bisa memahami ya dari konsili pertama, dua, dan ketiga. Kalau kita bisa memahami, maka kita bisa kita bisa memahami
apa yang terjadi dalam agama Buddha. Cara lainnya adalah dengan menggabungkannya dengan sejarah Bimbisara, apa yang terjadi pada masa Ajatasatru dan sebagainya, dan juga Raja-Raja Magadha. Jadi, bila mana kita menggabungkan secara dari Raja Magadha dengan apa yang terjadi agama Buddha, maka ini adalah cara lain untuk memahami agama Buddha pada masa itu. Cara lain adalah setelah Buddha parinibbana, di antara para murid-murid utamanya, seperti Mahakasyapa dan Ananda, pada saat itu kita bisa melihat para patriark itu. Jadi mulai dari Buddha, dari zaman Buddha parinibbana sampai kepada Asoka, kita bisa lihat dari kehidupan dan patriark itu juga dari salah satu perspektifnya. Jadi salah satu perspektif adalah seperti yang tertulis dalam Sutra Patimusa. Setelah aku mencapai parinibbana, inilah yang akan menjadi gurumu, yang tertera sendiri dengan hormat memuji perkumpulan para biksu. Jadi poin utama di sini adalah ketika beliau wafat, ia bersabda kepada bikunya, ia mengatakan bahwa setelah saya akan masuk ke parinibbana, dan setelah saya parinibbana, maka jadi sebagai guru atau sebagai saya adalah Sutra Praktimusa. Jadi dengan demikian maka Praktimoka itulah yang menjadi guru Anda. Jadi kalau melihat dari sini, apa yang kita melihat ini adalah jadi setelah Buddha meninggal, maka yang menjadi penerusnya itu adalah Sutra Pratimika. Jadi itu adalah satu cara perspektif itu melihat suksesi ataupun sisilah daripada Buddha. Dan dari perspektif lain, ketika Sang Buddha masih ada, kita bisa melihat beliau sendiri memberikan separuh tatanya kepada Mahasakyapa dan menyuruhnya untuk mengajarkan Dharma, seperti yang saya sebutkan beberapa hari yang lalu. Dan ini adalah merupakan salah satu alasan, maka setelah parinibbana Buddha, Mahakasyapa menjadi seperti pemimpin alam Buddha, dan ia menjadi pemimpin pertama dalam agama Buddha dan dianggap sebagai patriark pertama agama Buddha. Jadi sudah tentu dalam agama apapun juga, bukan hanya agama Buddha, setelah pendiri agamanya meninggal dunia atau wafat, maka murid utamanya akan menjadi sebagai pemimpin dari agama tersebut. Ini adalah yang terjadi sebagai suatu kebiasaan terjadi di agama manapun juga. Dan untuk alasan inilah, secara alami, pada saat itu, jadi Mahakasyapa dianggap sebagai penerus daripada Sang Buddha, dan dianggap sebagai pemimpin daripada agama Buddha. Jadi, dan jadi ini adalah salah satu contoh agama Buddha dalam satu sisi Buddha mengatakan bahwa penerusnya adalah Praktimoka, maka kita melihat itu adalah sutra, bukan manusia. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif yang lain, maka ini ada manusianya. Saya rasa kedua hal itu tidak ada kontradiksinya. Misalnya saja kita ambil contoh, ketika kita mengambil Gampopa, dan ketika ia akan wafat, apa yang ia katakan adalah, siapapun di masa yang di masa depan yang tidak beruntung untuk bertemu dengan saya, maka Anda mungkin akan kecewa, tapi tak perlu kecewa karena Anda juga bisa membaca karangan saya Permata Pembebasan dan juga karangan bunga permata dari jalan yang karangan bunga pembebasan dari jalan berharga. Nah, inilah yang disampaikan. Jadi dengan demikian maka karyanya yang akan menjadi penerusnya. Demikian juga Gampopa juga memiliki 4 pemegang sila. Salah satunya adalah Patrumuka, dan mereka berkelanjutan untuk melanjutkan sila daripada
Gampopa, dan juga demikian silsilah dari Dapoka berlanjut hingga saat ini. Jadi hal ini juga bisa terjadi. Jadi salah satu sisi penerusnya adalah penulisnya, tetapi salah satunya lagi penerusnya itu adalah dalam wujud manusia ataupun penerus yang berbentuk manusia, berwujud manusia. Ketika kita berbicara tentang transmisi daripada silsilah, sedikit berbeda dengan hal itu, terdapat sedikit berbeda. Contohnya adalah di dalam bulan swasta terdapat 7 patriark dan yang satu menurunkan kepada yang lain. Jadi ini adalah seperti menurunkan silsilah dari satu silsilah ke silsilah yang lain ke orang lainnya. Dan di sisi lain, menurut catatan dari sekolah lain, mereka transmisi silsilah itu adalah berdasarkan hubungan guru dan murid. Jadi siapa yang menurunkan sila kepada siapa, itulah yang menjadi penerus atau siapa menerima silsilah daripada siapa, guru mana, maka ia menjadi penerus silsilah tersebut. Dan salah satu cara yang lain lagi adalah dalam tradisi Chan atau Zen Tiongkok yang terdapat 28 patriark, di mana patriark ini kita bisa melihat silsilah tertinggi atau yang meneruskan silsilah tersebut dan adalah silsilah berkah. Itu dianggap sebagai paling tinggi dan itulah bagaimana cara silsilah itu dilanjutkan ataupun diturunkan. Jadi itulah beberapa perspektif. Bila mana kita melihat ia dari sisi transmisi Dharma, maka banyak sekali cara yang dapat kita pertimbangkan. Jadi ini yang harus kita ingat baik-baik di dalam pikiran kita atau batin kita. Berikutnya, apa yang saya ingin sampaikan adalah kita lanjut ke mana yang kita berhenti kemarin. Jadi kita akan berbicara bagaimana ia diajarkan dalam tradisi di Tibet. Ya, kemarin kita sudah berbicara tentang apa yang diajarkan dalam transmisi utara. Maka sekarang kita berbicara di Tibet. Dan secara garis besar, tradisi Tibetan mereka tidak termasuk dalam silsilah utara. Malam hari ini saya akan berbicara tentang suksesi silsilah dari tradisi Buddhisme Tibet dan saya akan berbicara tentang hal ini saat ini. Menurut tradisi Buddhisme Tibet atau catatan ini terdapat beberapa catatan dan kalau kita mengambil yang utama itu adalah apa yang diajarkan dalam topik-topik Kecer Winaya dari mula Sarwastivada sebagai sumbernya. Dan apa yang dikatakan disedakan di sini ada di dalam topik kecil atau topik minor Vinaya dan diterjemahkannya dan mengatakan Kasyapa, Ananda, dan kemudian Vanavasa, dan kemudian Upagupta, dan Titika, Krishna, dan Sudarsana. Jadi ini ada 7 orang. Inilah yang kita sebut sebagai transmisi 7 patriark. Yang ajaran yang mendukung ini atau catatan yang mendukung ini ada poin utama di sini adalah saya tidak perlu untuk membacakan kemuanya adalah poin utamanya adalah dari Bhagavan mempercayai ajaran kepada Mahakasyapa dan Mahakasyapa menurunkannya mempercayakannya kepada
kepada pemberi sila saya, guru saya, dan guru saya mempercayakan ajaran kepada saya. Dan dia mencapai nirwana. Dan saya juga akan mencapai nirwana. Jadi engkau harus melindungi ajaran ini. Engkau juga harus mengikuti semua pengarahan yang telah disabdakan oleh Sang Bhagavat. Orang yang mengatakan hal ini adalah Ananda. Mungkin Kadasara. Bukan Ananda yang mengatakan ini, itu adalah satu kesalahan. Orang mengatakan ini adalah Sanakawasi. Sanakawasin. Jadi Sanakawasin yang mengatakan hal ini bukan Ananda ya. Jadi itu sedikit kesalahan dicatat tadi. Jadi Sanakawasin yang mengatakan ini. Jadi bagaimanapun juga. Jadi Sanakawas pemberi sila ataupun guru Sanakawasin adalah Ananda. Jadi Mahakasya menurunkannya kepada Ananda dan kemudian Ananda pemberi sila saya, yaitu Ananda memberikannya kepada saya dan kemudian saya juga akan masuk nirwana, jadi saya memberikan kepada Anda. Jadi siapa putranya, yaitu putra spiritualnya adalah Upagupta, dan kemudian ia harus menjaganya, dan kemudian dengan demikian maka Sanakawasin masuk di nirwana. Dan kemudian Upagupta mempercayakan pada Ditika, dan Ditika mentransmisikannya kepada Krishna, dan kemudian Krishna menurunkannya kepada Sudarsana. Jadi ini adalah transmisi yang berdasarkan topik minor mula Vinaya mula Sarvastivada. Bila mana kita melihat pada hal ini dari 7 patriark ini yang terjadi tertulis di dalam topik-topik minor ataupun topik-topik kecil, coba lihat pada layar ini. Jadi ini adalah 7 patriark dari topik minor mula Sarvastivada, dan dari Kasyapa sampai Ditika. Dari Ditika dari sini ini semua sesuai dengan catatan dari kronika transmisi dari Cina dan Asoka Awatana. Dan dikatakan di dalam Asoka Awatana dianggap Mahakasyapa Ananda, Sanakawasin, dan diberikannya kepada Upagupta, dan kemudian diturunkan kepada Ditika. Dan ini sama dengan kronikal transmisi Dharma dalam Cina. Itu adalah sama. Jadi ketujuh patriark yang diajarkan di dalam topik kecil, 5 patriark itu adalah sama dengan sekolah-sekolah dari yang lain, dan juga dengan yang, tapi yang berbeda itu adalah yang 2 yang terakhir, yang dikatakan Ditika diturunkan kepada Krishna dan kemudian Sudarsana. Jadi hal ini adalah tentang Krishna dan Sudarsana. Dan ini berbeda dengan sumber-sumber teks lain tentang transmisi patriark ataupun silsilah. Jadi berbicara tentang Krishna dan Sudarsana,
dari patriark ke-6 dan ke-7. Jadi Krishna Krishna itu adalah nama Sanskerta dalam Krishna. Krishna kalau di dalam diterjemahkan Tibet juga bisa berarti dewa dan juga berarti hitam ya, ataupun napo ataupun black. Jadi kita memiliki Krishna yang Krishna adalah lahir di wilayah Angga di timur. Ia adalah seorang putra dari seorang saudagar yang sangat kaya sekali. Kita tidak perlu untuk membicarakan tentang sejarahnya secara detail. Itu terdapat di dalam teks secara Buddhisme India dari Taranatha, dan apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah di dalam catatan lain dalam transmisi dari Krishna ini tidak muncul. Contohnya di dalam Sutra Ashoka dan kronologis transmisi dalam bahasa Mandarin, Krishna tidak muncul. Namun bagaimanapun juga ada tradisi yang menganggap yang menuliskan patriark ini, dan di sini bukan hanya topik kecil Mulafrisara Tibatan, dan juga ada dalam Mula Srivastava Chinese juga sama. Bukan hanya di Mula Srivastava Cina dan Tibetan, tetapi juga di Cina terdapat katalog Tripitaka dari Senyo yang disusun pada Miao dinasti, dan itu disusun pada tahun 510. Jadi itu adalah katalog yang sudah cukup tua. Dan itu dapat dianggap sebagai katalog tertua dalam Chinese text. Dan ini adalah merupakan katalog Tripitaka Buddha. Jadi katalog Tripitaka Buddha Tiongkok tertua. Dan di dua silsilah yang berbeda dalam sini, dan Krishna disebutkan di sini, dan apa yang disebutkan di dalam katalog ini adalah sebagaimana dalam daftar pimpinan Sarwastivada. Jadi teks ini disebut sebagai daftar pimpinan Sarwastivada, dan ini adalah silsilah Sarwastivada. Apa yang disampaikan di sini adalah yang pertama adalah Makasyapa, 2 Ananda, 3 adalah Madhyantika, 4 adalah Sanavasin, 5 adalah Upagupta, 6 adalah Ritika, dan ke-7 ada Krishna Katyayana, dan yang ke-8 adalah Sudaraswina, dan yang ke-9 adalah Krishna. Yang 7 adalah Katyayana, 8 Sudarsanamana, dan 9 Krishna. Jadi di dalam hal ini Krishna ditulis di dalamnya. Dan ini tertulis di dalam katalog Tripitaka Buddha Tiongkok. Dan dalam hal yang sama, dan terdapat teks yang silsilah Kasara Buddha Batra yang terdapat di Biara Qigong di Chang'an. Jadi Buddha Batra mungkin adalah seorang guru Cina, dan namanya adalah Buddha Batra di dalam bahasa Sanskerta. Dan ia hidup di antara abad ke-4 dan apa yang ia sampaikan adalah Ananda, Madhyantika, Sanakavasin, Upagupta, Katyayana, Vasumitra, Krishna. Jadi ini sama dengan yang terdahulu. Jadi setelah Vasumitra terdapat Krishna.
Jadi terdapat katalog tua yang memberikan dua patriark yang berbeda. Jadi kita dapat menyampaikan dengan demikian, Krishna itu mungkin adalah salah seorang atau seorang guru awal dari Sarwastivada. Dan patriark terakhir dari topik kecil Mula Sarwastivada adalah Sudarsana. Lalu ketika kita berbicara tentang Sudarsana, maka menurut sejarah Buddhis India Karya Taranata, Sudarsana dikatakan adalah merupakan seorang putra raja bernama Darsaka dari klan Singa di Jadi kita mungkin tidak akan menjelaskan semuanya. Lalu ketika kita berbicara tentang Sudarsana, mengatakannya beliau adalah seorang patriark. Jadi di dalam Sutra Asoka tidak menyatakan bahwa Sudarsana sebagai patriark. Jadi ketika Asokawana menjelaskan murid Upagata dalam bagian judul berjudul keadaan Sudarsana, jadi disadarkan di sana bahkan di tanah Kashmir terdapat murid Upagupta yang bernama Sudarsana. Artinya Upagupta memiliki seorang murid di Kashmir yang bernama Sudarsana. Ia mencapai meditasi duniawi keempat dan Raja Naga sangat menghormatinya. Dan ia dapat memerintah Raja Naga dan sebagainya. Pada saat itu, dan di daerah Mathura terjadi kekerangan besar di sana. Dan ketika hal itu terjadi, Upagupta merasa inilah waktunya untuk menjinakkannya Sudarsana dan memerintahkan Raja Naga untuk tidak menurunkan hujan selama 12 tahun. Ketika mengatakan hal demikian, selama 12 tahun itu, dan bahkan orang-orang di luar Buddhis dan non-Buddhis dapat melihat tanda-tanda itu, dan ketika melihat bahwa tidak akan ada turun hujan selama 12 tahun, dan ketika mereka menyadari tidak ada hujan selama 12 tahun, dan mereka mengumumkan ke orang-orang, menyatakan kepada orang, dan ketika hal itu diumumkan, setiap orang itu menjadi sangat bingung. Dan mereka mengetahui bahwa akan tidak hujan selama 12 tahun, mereka menjadi sangat putus asa, dan mereka datang kepada Upagupta untuk memohon hujan padanya karena tumbuhan tidak bisa hidup dan seterusnya, pertanian tidak bisa hidup dan seterusnya. Dan Upagupta mengatakan, Anda tidak perlu memohon pada saya, Anda bisa pergi ke Biksu Sudarsana di Kashmir, dia saja sudah cukup. Dan dari orang-orang dari Mathura, satu rombongan besar pergi ke sana dan memimpin Sudarsana untuk menurunkan hujan. Dan ia memiliki kemujizatan, dan ia pergi ke Mathura dan menurunkan hujan, dan bahkan hujan lebat sekali, dan bahkan hampir menyebabkan banjir. Saking gedenya atau lebatnya hujan tersebut. Dan orang-orang pada saat itu, ia melihat Sudarsana memiliki power sedemikian besar. Bahkan ia lebih unggul daripada Arhat Upagupta. Dan oleh sebab itu banyak orang mengikuti Sudarsana. Dan apa yang terjadi adalah
Upagupta melihat hal ini dan Sudarsana banyak sekali orang mengikutinya. Upagupta saat itu dan ketika Upagupta melihatnya, melihat bahwa banyak orang mengikutinya dan dia menjadi sombong. Dan ketika Sudarsana muncul kesombongan di dalamnya dan kemudian ia sadar seharusnya ya dan sepertinya aku belum mencapai tingkat arahat. Kenapa? Karena kesombongan bisa muncul di dalam diri saya. Kalau saya sudah mencapai arahat, maka tidak akan muncul kesombongan di dalam diri saya. Dan segera ia menyesal dan maka ia bersujud kepada Upagupta dan memohon ajaran Upagupta kepadanya. Dan Upagupta mengatakan, engkau tidak menjalankan sila dengan baik. Dan khususnya Anda mempunyai kesombongan ya karena menganggap engkau lebih unggul dari saya dan mengkritik dan memarahinya dan pada akhirnya memberikan ajaran dharma dan kemudian Sudarsana setelah menerima ajaran ia juga sangat ulet sekali dan mempraktikkan dharma dan akhirnya ia mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi cerita ini diajarkan di dalam Sutra Ashoka. Dan dikatakan ada ajaran yang diturunkan kepada Sudarsana. Jadi Sudarsana adalah murid dari Upagupta. Jadi sebagai Patriark ketujuh, maka melihat kedua sisi kita bisa memahami dengan gampang. Dan kemudian ada seorang cendekiawan Tiongkok yang bernama Ying Sun. Ia sangat terkenal di dalam meneliti secara Buddhis dan ia adalah seorang cendekiawan Buddhis Cina. Dan apa yang dikatakan, ia mengatakan bahwa transmisi 7 generasi musyawarah jadi Ying Sun menulis satu risalah tentang sejarah dan geografi Buddhis karya sejarah dan geografi Buddhis. Dan adapun alasan saya menyampaikan ini, dia mengatakan bahwa Sudarsana 7 generasi dalam Mulasara Wisadi ini adalah rekayasa palsu. Dan ini tidak benar. Dan ia memberikan alasan yang sangat kuat sekali. Dan ia mengatakan 7 patriark ini tidak benar atau palsu dan ia memberikan beberapa alasan terhadap hal ini. Saya tidak akan kita tidak perlu untuk menjelaskan semuanya. Tetapi ada 3 terutama hal yang pertama kita bisa sampaikan. Yang pertama adalah jadi dikatakan di sini dari 7 generasi dari Kasyapa hingga Ditika ini memang cocok dengan Asoka Avadana. Bila mana ia mengambil Asoka Avadana sebagai sumbernya. Tetapi ia mengatakan Upagupta dan Sudarsana dikatakan sejaman. Bagaimanapun juga di topik minor
Jadi dikatakan, jadi tidak konsisten dengan Asoka Awardhana. Alasan kedua yang diberikannya adalah kita berbicara tentang Sanaka Vaksa, bukan? Adalah merupakan salah satu 8 silsilah dari 8 sesepuh di dalam konsili kedua. Tetapi di dalam topik kecil apa yang dikatakan di sini adalah jadi dikatakan ada dikatakan bahwa Sanaka Vaksa itu tidak mungkin hidup pada masa konsili kedua. Jadi kita masih banyak bisa membicarakan topik tentang konsili kedua. Dan yang berikutnya adalah di dalam Asoka Abadi mengatakan bahwa setelah 100 tahun setelah Parimeniwa Bunana akan muncul Upagupta. Tetapi topik minor menjelaskan bahwa transmisi 7 generasi dan mengatakan bahwa Sudarsana Raja Akawarsoka adalah hidup sejaman. Dan kalau menyatakan hal ini, yang selanjutnya mempersulit penelitian tentang sejarah Buddha. Jadi singkatnya, Mula Sarwastivada menyatakan bahwa 7 patriark adalah tidak kredibel karena 5 pertama itu adalah cocok, tetapi bagaimanapun juga ketika kita melihat kepada yang 2 di belakang, mereka tidak cocok dengan risalah Cina kuna dan menciptakan banyak kesulitan. Untuk alasan itulah Anda tidak boleh mengikuti mempercayai daripada transmisi daripada Mula Sarwastivada, dan Anda harus mengambilnya dari Asoka Awardhana. Dan di sini dikatakan bahwa Upagupta dan Sudarsana adalah satu zaman. Berikutnya saya akan berbicara tentang waktu konsili kedua. Karena bagaimanapun ia sangat terkait dengan konsili Sangha kedua. Saya tidak bisa mengatakan apakah penculikan Winsun itu adalah benar atau tidak. Saya tidak pada level itu. Tetapi Sudarsana disebutkan dalam Sutra Asoka dan juga Patria yang muncul sebagai suksesi Patria Sarwastivada.
Dan ini semua terkait dengan waktu konsili kedua. Dan apa yang perlu kita ketahui tentang waktu konsili kedua ini adalah kenapa ini ada masalah adalah seperti ini nih. Ketika disebutkan dalam topik-topik kecil, semua mal agung ini mencapai nirwana 110 tahun telah berlalu sejak Sang Bhagawan Buddha mencapai parinibbana. Dan di sini ada sedikit kesalahan ketika kita melihat pada hal ini. Di sini kelihatannya seolah-olah dari Mahakasyapa sampai Sudarsana semua meninggal dunia. Karena 110 tahun setelah berlalu semua makhluk agung ini mencapai nirvana. Jadi coba kita melihat para katanya, bagaimana kita memahaminya. Apakah boleh memahami seperti ini? Ini cukup rumit. Di sini teksnya ada di sini. Kita mengalami kesulitan memahami ini ya, karena di topik-topik kecil dikatakan dan dikatakan bahwa nanti ada Upagutta akan muncul dan beraktivitas seperti Buddha. Tetapi di sini dikatakan bahwa 100 tahun setelah Sang Parinibbana, Buddha Parinibbana akan muncul Upagutta. Di dalam lamaran Buddha adalah bahwa 100 tahun setelah Mahaparinibbana Buddha ada muncul seorang yang akan melakukan aktivitas seperti Buddha, ya, tetapi tidak mempunyai ciri dan tanda-tanda seorang Buddha. Jadi ini adalah salah satu kontradiksinya. Kontradiksi yang lain adalah bila kita mengatakan 100 tahun ada Upagutta dan kemudian 110 tahun di sini, bukan hanya dalam 10 tahun, bukan hanya Upagutta. Nah, banyak juga patri-patri yang lain dalam 10 tahun juga sudah meninggal dunia. Jadi ketika Sudarsana juga meninggal pada saat itu dan Upagutta itu masanya adalah 100 tahun. Dan kalau kita melihat sisa 10 tahun untuk melihat pada semua patriark, jadi tidak mungkin pada saat itu semua para patriot meninggal dunia tadi, tidak mungkin hal itu terjadi. Jadi dalam sejarah Buddhisme karya Turunata dikatakan bahwa semua dikatakan bahwa pada 110 tahun setelah Parinibbana banyak para sesepuh yang sudah Parinibbana. Karena ini banyak sekali kesalahan besar karena ada satu kata yaitu yadikci yang dimana di dalam bahasa Sanskerta yang dapat diterjemahkan sebagai ketika atau pada waktu itu, dan itu tergantung konteks. Tapi di sini seharusnya dibandingkan seperti ketika. Jadi
Selanjutnya di dalam dalam sejarah Buddhisme di India, karya terendah dikatakan bahwa konsili kedua diadakan 110 tahun setelah parinibbana Buddha. Tetapi di dalam aliran lain mengatakan bahwa konsili tersebut diadakan 210 atau 220 tahun setelah parinibbana Sang Buddha. Jadi untuk menyocokkan perhitungan demikian, di dalam beberapa buku atau teks India mengatakan bahwa yang mulia Asoka dikatakan sejaman. Jadi dikatakan konsili kedua terjadi setelah Sudarsana Agung dan juga Raja Asoka juga sudah wafat. Jadi dengan demikian pernyataan 220 tahun tersebut itu kadang-kadang dalam hitungan India dihitung dalam setengah tahun. Jadi bila mana dihitung dengan setengah tahun, maka itu sama dengan pernyataan 110 tahun. Jadi kalau misalnya 1 tahun itu dianggap 2 tahun, maka dihitung sebagai 220 tahun. Jadi dengan demikian, bahkan dikatakan bahwa pernyataan 220 tahun itu adalah sama dengan pernyataan 210 tahun. Sama halnya juga, Taranata mengatakan juga Pandita Adriana juga mengatakan bila mana dikatakan bahwa 50 tahun setelah parinibbana Sang Buddha Upagutta muncul, lalu kemudian penakluk Sukesi Patria selesai pada usia 110 tahun dan kemudian Asoka muncul. Jika dijelaskan seperti hal tersebut akan bertentangan dengan ramalan Buddha dan sumber sejarah India yang sah. Dan ia mengambil Pandita menurut tulisan daripada Tandilina. Jadi kalau ada waktu kita juga akan melihat tentang sejarah Buddhisme di India karya dari Taranata. Jadi di atas itu adalah mengenai transisi daripada silsilah. Yang catatan kedua adalah jadi terdapat beberapa penjelasan dengan hal ini ya. Dan kemudian kita berbicara tentang transmisi 24 patriark. Jadi di sini saya akan berbicara dulu tentang 24 patriark. Di depannya kita ada berbicara tentang kronika transmisi Dharma, dan transmisi ini tidak atau belum diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Jadi secara alami di dalam Buddhisme Tibetan ataupun guru-guru mereka tidak secara langsung membicarakan ataupun membahas buku ini. Tetapi bagaimanapun juga ada orang yang membahas tentang 24 patriark. Jadi dalam sejarah karya Buton, ya dalam sejarah Dharma karya Buton ada disebutkan di sana. Dalam sini dia akan menjelaskan dalam sebuah komentar ia merupakan komentar perjalanan ke Langka. Di sini dikatakan setelah Sugata mencapai nirvana, siapakah yang akan memegang ajaran sejati? Jadi ketika menjelaskan hal ini, maka ia berbicara tentang transmisi Dharma ini, kemudian dari
Sang Buddha hingga ke patriark dari Sang Buddha hingga Titika. Dan kemudian juga ada mengajarkan 19 pemegang suksesi dari Vibhaga hingga Biksu Simha. Jadi dari yang 5 patriark itu hanya terus berbicara hingga 19 pemegang suksesi sehingga ada 24 patriark totalnya. Jadi dengan demikian maka sejarah Dharma Karya Buton dan Karunika Transmisi Dharma itu adalah sama. Dan selanjutnya itu Bu Anakarya Lo Gocawasonopal, dia juga mengatakan hal ini. Karena tidak muncul dalam 2 komentar pada perjalanan ke Langka yang saat ini terdapat dalam Tenjur, tampaknya ada komentar yang tidak termasuk dalam Tenjur. Jadi saat ini terdapat 2 karya dalam Tenjur, komentar dan perjalanan mulia ke Langka dan yang disusun oleh jadi di dalam karya Tenjur ada 2 komentar tentang perjalanan ke Langka, komentar tentang perjalanan mulia ke Langka yang disusun oleh Janaba Sri Badra Kasmir, dan yang kedua adalah komentar tentang perjalanan mulia ke Langka yang disebut ornamen terdapat Garbha dari Sutra Mahayana yang disusun oleh guru Tiongkok Janawajra yang ditulisnya. Tapi dalam kedua karya tersebut saya tidak menemukan penjelasan tentang 24 patriark ataupun risalah tentang 24 patriark. Mungkin terdapat terjemahan yang lain bahasa Mandarin dari komentar perjalanan ke Langka. Jadi di dalam Tripitaka Mandarin ada banyak sekali namun, bagaimanapun tradisi 24 patriark di atas dicampur dengan tradisi Maya dinyatakan dalam katalog Dekat Kanjur Karya Situ Panchen. Jadi itu singgasana cahaya rembulan muda yang membuka sepenuhnya bunga lili. Dan ini adalah merupakan komentar dari Guru Paul Chen. Bagaimanapun juga, Paul Chen menjelaskan itu menjelaskan tentang adanya 24 patriark, tapi tidak menjelaskan siapa nama-nama dari 24 kedua patriark tersebut. Bagaimanapun juga, semua ini harus kita teliti lebih lanjut lagi. Jadi kita berbicara tentang 24 patriark di Tibetan.
Jadi buku yang menjelaskan 24 ini dari oh, jadi yang berbicara tentang Patriark 24 dengan tradisi Maya itu sebenarnya itu benar-benar sangat sangat terkait. Jadi di dalam katalog DG Kanjur ada dikatakan ya. Jadi dikatakan dengan demikian ketujuh transmisi ajaran patriark yang muncul dalam fragmen Frabinaya telah lengkap. Sejak saat itu meskipun transmisi ajaran diketahui oleh para sabaka masih belum jelas. Menurut apa yang muncul dalam komentar pejalan kelangkah yang terkenal dalam Mahayana ada dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jadi ketika kita berbicara tentang 24 patriark dan seterusnya itu ada terkait dengan tradisi daripada Mahayana Cina. Di sini ada dikatakan ada Nagarjuna dan sebagainya. Jadi sudah otomatis ini akan terkait dengan tradisi daripada Mahayana. Jadi ini kita berbicara tentang transmisi 24 patriark. Jadi yang ketiga adalah dokumen lain di Tibet terkait dengan transmisi ajaran ini adalah berbicara tentang dokumen tunggal. Dan ini juga diterjemahkan dari bahasa Sanskerta. Jadi ini juga yang diperoleh atau diterjemahkan oleh Go Sonupal. Jadi pada saat itu ia mendapatkan satu teks yang Tiongkok tunggal yang tidak lengkap dengan awal dan akhir yang hilang. Dan ini tersimpan dalam bagian lain-lain dekat Tenjur. Jadi namanya adalah sebagai transmisi ajaran. Dan di dalam ini bagaimana yang menyudungnya? Jadi yang depan itu tidak dicatat, pastinya adalah Ananda dan juga setelahnya. Jadi sebenarnya seharusnya itu ada, namun bagaimanapun juga yang ada yang tercatat atau yang terjemahkan adalah Madhyantika, Sanawisan, Ubagota, Tirika, Kresna, Sudarsana. Ini ada ditulis patriark seperti ini. Jadi di sini kita dapat tampak bahwa Sudarsana dan Krishna ada diletakkan di sini. Jadi hal ini kita dapat melihat sesuai dengan apa disebutkan Taranda sebelum bahwa orang-orang Kashmir memiliki tradisi menganggap Madhya sebagai bagian dari silsilah patriarki ini. Dan masih ada lagi yang disebut sebagai Eka Torama. Di sini ada 6, di mana disebut silsilah dari Ananda. Cara penyampaian adalah sama. Yang di sini disampaikan Mahakasyapa, Ananda, Madhyantika, Sanavasin, lalu Upagupta, dan kemudian lalu Sudarsana itu dirubah menjadi Buddhimitra. Jadi bagaimanapun juga yang depan itu adalah sama punya. Dan kemudian dari Buddhimitra lalu turunkan seseorang terakhir di negeri Tasaksila. Jadi di sini tidak disebutkan namanya apakah itu Krishna atau siapa, tidak ada orang namanya. Hanya dikatakan seseorang yang terlahirkan di negeri Taksasila. Jadi saya rasa di sini terdapat kesulitan karena problem daripada
masalah terjemahan dan sebagainya. Jadi hal ini dapat kita pahami. Dan untuk alasan inilah ada satu halaman yang mencatat hal ini. Dan berikutnya, kita harus memahami aparat taksasila. Dikatakan di sini seseorang yang terlahir di negeri taksasila. Jadi di sini diterjemahkan bahwa Budi Mitra di sini Sanavasi diterjemahkan secara berbeda dalam maksudnya. Ada Budi Mitra sesuai dengan Ditika, setelah itu terus engkau juga yang disebut putra taksasila hingga engkau tidak memiliki pikiran, tadaran, dan makanan beracun dan sebagainya. Sehingga sulit untuk menggerakkan orang tersebut karena terjemahan yang tidak jelas atau alasan lainnya. Jadi yang diterjemahkan oleh terjemah Palsonu itu agak sedikit berbeda dengan catatan daripada Mula Sarawasti Wada. Dan catatan Sarawasti Wada memasukkan daripada Madiantikan di dalam Patriarki. Jadi ini jadi mereka memasukkan Madiantikan di dalam silsilah atau patriark. Dan yang perlu kita perhatikan adalah Sudarsana dan yang nama lainnya adalah Simha. Katakannya, dan di sini itu adalah juga kronikal transmisi dari Dharma, juga terakhir patriarknya adalah Simha. Jadi namanya adalah sama. Dan Kunjen Pemakarpo mempunyai catatan Mataram membuat tradisi ajaran berkembaran. Apa yang dikatakan di sini adalah kita tidak mempunyai teks itu. Apa dan di dalam hal ini dikatakan bahwa Sudarsana tidak muncul dalam komentar tentang perjalanan ke Langka. Dan mereka juga menganggap Sudarsana dan Simha itu adalah dianggap orang yang sama. Jadi di dalam teks yang diterjemahkan bahwa Sudarsana dan Simha diterjemahkan menjadi sama dan waktunya tepat bagi Nagarjuna untuk menjadi patriark. Jadi menurut prediksi dalam Manjusri Mula Tantra bahwa Nagarjuna akan muncul beratus tahun setelah parinibbana Buddha. Dan mereka mengambil ini sebagai landasannya. Mengambil ini memprediksikan Nagarjuna muncul seperti itu, dan itu adalah saat yang bersama dengan Sudarsana. Jadi sampai di sini dikatakan sampai Nagarjuna ada 7 patriark. Dan dikatakan Sudarsana menurunkan ajarannya kepada Nagarjuna. Dikatakan di sini. Jadi transmisi perjalanan ke Sri Lanka di dalam 24 patriark. Jadi dikatakan di sini
Yang terakhir adalah Sukrasana, dan Surgasana menurunkannya kepada Nakajuma. Ya. Saya rasa di sini sudah menjelaskan tentang transmisi Tibet, tentang transmisi, dan untuk malam ini cukup sampai di sini. Terima kasih.